Kembali ke tempat sebelumnya, Zilah menghadapi seorang pengajar bernama Frost yang mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Gilgamesh. Mengingat hanya Gilgamesh lah satu-satunya pengajar yang memiliki 3 orang murid. Meski Zilah belum pernah melihat sosok asli Gilgamesh, ia tentu saja tidak mudah percaya. Hingga membuat Frost mencoba untuk membuktikan kehebatannya dengan menghajar Zilah. Awalnya, sihir ruang dan waktu yang Zilah miliki mampu dengan mudah menghajar 3 murid. Namun sihir milik Zilah tidak cukup kuat untuk menghadapi sihir pengendalian elemen yang sosok misterius itu miliki. Menyadari keadaannya semakin terpojok, Zilah pun memutuskan untuk pergi. Zilah segera melaporkan hal tersebut kepada pendeta. Pendeta curiga kalau Frost yang berasal dari sumber bumi mengetahui mengenai pustaka mata emas yang disembunyikan oleh para pendeta di reruntuhan Yutul. Di ruang berbeda, Teresa dan Dark kembali mendapat tugas lain, yaitu menangkap Yuka dan mencegah Gilgamesh dibebaskan. Selang waktu berlalu, Ling tidak pernah menyerah mencari keberadaan Silver yang hingga kini tidak kunjung memberi kabar. Ia bahkan menyebar poster untuk mendapat keterangan dari orang-orang di ibu kota mengenai keberadaannya. Di tengah kebingungan ini, secara tiba-tiba Yuka datang dan mengajak Ling pergi ke tempat tinggalnya. Dalam hati, Ling bertanya-tanya, apakah Silver akan kembali kepadaku? Atau dia mencampakkanku? Ling sangat ingin bertemu kembali dengan Silver. Tapi di satu sisi ia harus melanjutkan hidupnya ketimbang menunggu hal yang tidak pasti. Malam ini, Dark mulai menjalankan misinya untuk menangkap Yuka. Tanpa diduga-duga, Silver dan Lotus berhasil mengetahui rencana tersebut dan membantu Yuka melepaskan diri dari Dark. Selagi mereka berdua menghadapi Dark, Ling berusaha membebaskan Yuka dari kurungan cermin beracun dan menghancurkan sihir Dark. Sayang, hal tersebut masih belum bisa menghentikan Dark. Ia mulai mengumpulkan energi sihir besar untuk meledakkan area sekitar. Ledakan barusan sengaja Dark ciptakan untuk kabur dari pertempuran ini. Setelah dirasa cukup aman, barusan Silver memberitahu kalau kedatangan ia kemari untuk melindungi Yuka dan meminta bantuan darinya. Usut punya usut, Yuka memiliki sihir abadi yang dapat mengeluarkan Gilgamesh dari segel. Itu jugalah tujuan Dark datang menangkap Yuka. Namun di sini Yuka menolak. Ia tidak ingin ikut campur dalam urusan pengajar ataupun pendeta. Yuka justru meminta Silver mengajak Ling sebab selama ini Ling selalu menunggu kepulangannya. Pada momen ini Silver baru berterus terang kalau dulu ia merupakan murid Gilgamesh. Silver paham betul jika misi menyelamatkan Gilgamesh tidaklah mudah. Terlebih mereka akan melawan Dark dan Teresa yang diutus langsung oleh pendeta. Maka dari itu, selain takut Ling dalam bahaya, Silver juga tidak ingin kehilangan murid tercintanya. Hati murid mana yang tidak tersakiti ketika guru yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri meninggalkan sang murid dengan cara yang sangat mengejamkan. Ling mungkin tidak terlalu hebat dalam mengeluarkan sihir, mengayunkan pedang patahnya, ataupun mengalahkan para musuh. Ling bahkan tidak peduli soal Gilgamesh. Yang terpenting baginya adalah keselamatan sang guru. Bisa menemaninya di saat susah dan akan terus mengikutinya kemanapun beliau pergi.
meski masuk ke neraka sekalipun. Sementara Silver, ia hanya tidak ingin menyia-nyiakan nyawa muridnya. Ling masih terlalu muda dan pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Mendengar keterangan Silver membuat Lotus teringat dengan masa lalu Silver, di mana kesetiaan Ling kepada Silver saat ini seperti kesetiaan Silver kepada Gilgamesh yang akan mengupayakan segala cara demi menyelamatkannya. Setelah mendengar keteguhan Ling kepada Silver membuat Yuka dapat memutuskan jika dirinya setuju untuk ikut bersama mereka berdua menyelamatkan Gilgamesh. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Ling akan ikut untuk menyelesaikan misi ini. Kemudian setelah memikirkan keuntungan dan konsekuensinya, Silver pun menyetujui persyaratan dari Yuka. 但我先说好，樱花家地下有一个很棒的温泉，你要不要去泡一下？ Sementara itu di kastil pendeta, Lotus membawa jasad pria misterius yang sudah dibekukan. Pendeta kemudian memintanya untuk menaruh jasad pria misterius ke danau darah surgawi. Tujuan pendeta adalah agar Zhang Zia, seekor makhluk mitologi, mencerna kekuatan pria misterius dan mengeluarkan tubuhnya kembali secara utuh. Kini Ling dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk bisa menyelamatkan Gilgamesh. Karena tempat yang akan mereka tuju berada di dasar lautan, di dalamnya terdapat 3 rintangan yang tidak akan mudah mereka lewati. Seperti melewati hewan gaib tipe Mythical Zone, gerbang altar keabadian yang membutuhkan darah abadi milik Yuka, dan terakhir adalah pintu neraka putih yang butuh pengorbanan senjata gaib. Rencana yang sedang Ling dan kawan-kawan rancang sekarang berhasil diketahui oleh Dark dan Teresa. Mereka melaporkannya pada pendeta, yang kemudian mengutus salah satu pengajar baru ke-6 sebagai pengganti Hilur untuk membantu. Yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Frost. Sedikit informasi friend, Frost memiliki sihir yang cukup langka. Layaknya kaum elf, Frost bisa mengetahui perasaan seseorang atau niat dalam hati orang itu hanya dengan menatap matanya. Jadi kalau kamu ketemu Frost di jalan, jangan pernah tatap-tatapan sama matanya ya. Takutnya kamu yang lagi butuh duit malah ketahuan niatnya mau minjem atau minta bantuan. Frost gak cuma tajam membaca perasaan orang, tapi dia juga jago bikin kamu gak bisa ngelak. Tugas Dark, Teresa, Zillah, dan Frost adalah mencari keberadaan Ling dan kawan-kawan dengan menyebar pasukan ke beberapa titik yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Dark dan Zillah membentuk domain yang menyiapkan danau emas sebagai penguat aliran sihir, selagi Frost mengendalikan penglihatan para pasukan untuk memperluas pandangannya. Selain Frost, pendeta juga menggunakan tubuh pria misterius untuk dijadikan utusan, sekaligus pendamping Frost dalam menjalankan misi ini dan memberikannya nama Dusk. Tugas pertamanya adalah menemui Lotus, bukan untuk menghabisi nyawanya, melainkan melacak lokasi mereka dengan memasukkan sihir darah hitam ke tubuh Lotus. Semenjak malam itu, tubuh, pikiran, dan penglihatan Lotus berhasil dikendalikan oleh Dusk dan Frost, membuat Dark bisa dengan mudah menemukan mereka. Merasa posisinya sudah terpojok, Lotus memanggil hewan gaib miliknya untuk kabur dari Dark. Tetapi karena Frost dan Dusk masih mengendalikan indera Lotus, mereka berhasil menyusul, kemudian melanjutkan pertarungan di udara. Semakin terpojok dengan serangan dari Dark bersama pasukan pendeta, membuat Lotus terpaksa memanggil Sea Silver, monster dari kedalaman laut, untuk menelan mereka. Berkat upaya tersebut membuat Frost kehilangan pandangan dan ia tidak bisa menemukan lokasi Lotus yang sudah berada di dalam tubuh monster. Atas pengaruh sihir Lotus, Sea Silver membawa Ling dan kawan-kawan melewati dasar laut, menembus hewan gaib tipe Mythical Zone menuju reruntuhan Yutul. Namun di tengah perjalanan,
Frost menggagalkan sihir lotus yang membuat hewan gaib tersebut langsung menangkapnya. Meski begitu, Silver tetap mengajak Link dan Yuka melanjutkan misi ini. Tanpa disangka-sangka, Lotus berhasil mengendalikan hewan gaib dengan tubuh yang masih dalam kendali dari Dusk. Ia sengaja menunggu kedatangan Teresa dan berniat menghabisi nyawanya di sini. Di lain sisi, Link dan kawan-kawan sudah sampai di gerbang reruntuhan Yutul. Reruntuhan ini sendiri merupakan kawasan labirin yang tidak memiliki jalan keluar. Karena setiap reruntuhan terus bergerak, setiap kali ada yang melewatinya. Mereka bertiga pun tidak dapat melalui jalur udara dengan serangan kilat yang muncul dari awan gelap. Secara tiba-tiba, Link teringat dengan serangan dari senjata gaibnya sewaktu melawan monster. Ia kemudian menggunakan serangan tersebut untuk membelah awan. Setibanya di gerbang altar keabadian, Yuka begitu terkejut setelah melihat kunci gerbang yang sangat besar dan membutuhkan banyak darah. Namun ia tetap menjalankan tugasnya dan mulai mengalirkan darah dari dalam tubuhnya. Setelah gerbang terbuka, Silver dan Link bergegas menuju ke dalam meninggalkan Yuka yang akan menahan gerbang agar tetap terbuka. Masih ada satu rintangan terakhir, yaitu pintu neraka putih yang menyegel Gilgamesh. Silver merasa kalau tugas membebaskan Gilgamesh adalah kewajibannya sebagai mantan murid. Ia juga memaksa Link agar tidak menyusulnya ke dalam jika pada waktu yang sudah ditentukan, Silver tidak kunjung kembali. Sebelum masuk, Silver menitipkan hewan gaib miliknya kepada Link. Ia juga mengancam kalau Link tidak menuruti kemauannya, maka Link tidak lagi dianggap sebagai muridnya. Di gerbang altar keabadian, Yuka berhadapan langsung dengan Dark dan Frost yang sengaja memotong lengannya untuk menutup altar. Disusul dengan kedatangan Teresa memperingatkan Dark kalau penyerangan ini merupakan jebakan bagi mereka berdua. Pendeta sengaja memerintah Dark dan Teresa mengejar Silver demi mencegah kebebasan Gilgamesh. Pendeta kemudian mengutus Frost dan Dusk yang diangkat sebagai pengajar baru untuk menghabisi mereka dan menjadi pengganti. Sementara Lotus, tubuh dan pikirannya yang sudah dikendalikan oleh Frost terpaksa menjadi kaki tangannya dalam menyukseskan rencana tersebut. Di gerbang altar inilah kuburan bagi pengajar lama yang sudah pendeta siapkan. Kekuatan sihir Lotus jauh melampaui Dark dan Teresa. Teresa sadar satu-satunya cara menandingi Lotus adalah dengan mengalahkan Dusk. Maka dari itu Dark harus lebih dulu mengalahkan Dusk, sementara Teresa menahan serangan dari Lotus. Lalu selagi Dark menghadapi Dusk, Yuka melanjutkan pengorbanan darahnya demi menjaga gerbang tetap terbuka. Begitu pula dengan Link yang terus mengorbankan senjata gaib milik Silver agar pintu neraka putih tetap terbuka. Sebagai pengajar sihir peringkat kedua, kekuatan milik Dark tidak bisa diremehkan. Ia berhasil mengimbangi Frost dan Dark seorang diri, bahkan membuat luka yang sangat fatal kepada mereka berdua. Namun di tengah pertarungan sengit ini, tiba-tiba Zilah datang membantu Frost dan Dusk. Rupa-rupanya Zilah adalah utusan utama dari pendeta yang ditugaskan menjadi pemimpin dalam rencana menggantikan seluruh pengajar sihir dengan pengajar yang sudah pendeta siapkan. Ia juga yang sebenarnya mengusulkan misi ini dan menjebak semua pengajar. Setelahnya Zilah menghampiri Link dan mengganggu pintu neraka putih. Zilah berkata kalau apa yang Link lakukan saat ini hanyalah sia-sia. Dia akan menggagalkan upaya Link. Dan dia juga tidak menyukai hubungan mereka berdua sebagai pengajar dan murid. Apakah kamu masih percaya dengan kesetiaan Teguh? Apakah kamu masih percaya dengan ikatanmu dengan Silver? Kepercayaan dan kepatuhanmu pada sang guru akan membuat kehormatan dan kesetiaanmu menjadi sia-sia. Karena Silver tidak akan pernah menghargaimu sebagai murid, mengingat selama ini Silver
terlihat lebih peduli dengan Gilgamesh dibanding dirinya. Tugas Zilah saat ini bukanlah untuk menghabisi Ling ataupun Silver. Ia justru menjebak Silver di dalam sihir ruang dan waktu miliknya agar selama-lamanya berada dalam neraka putih. Zilah juga menghancurkan kunci pintu neraka agar Ling tidak bisa membantu Silver keluar. Setelah memastikan rencananya berjalan lancar, Zilah membuat domain sihir waktu untuk menjebak semua pengajar. Ia juga membawa Frost dan Dust pergi dari wilayah ini karena akan dihancurkan. Alhasil pengaruh sihir di dalam tubuh Lotus pun menghilang. Lotus berusaha menyelamatkan Yuka, namun ia menolak dan bertekad untuk menetap di sini demi menjaga gerbang. Dari tragedi yang sudah mereka lewati akhirnya membuat Dark dan Teresa sadar kalau mereka hanyalah umpan yang kelak akan disingkirkan. Maka dari itu, sebagai tanda penyesalannya, Dark dan Teresa sedikit memberi bantuan sihir kepada Yuka sebelum meninggalkan wilayah ini. Secara tiba-tiba muncul pengajar lain utusan pendeta bernama Devang yang kelak akan menjadi pengganti posisi Gilgamesh. Dark mengetahui kemampuan sihir Devang adalah penyerapan yang bisa menguras dan melemahkan kekuatan sihir lawannya. Kehadiran Devang adalah bencana bagi semua pengajar dan murid. Tanpa belas kasih, ia menyerang mereka semua dan menutup gerbang. Sementara itu di dalam pintu neraka, kondisi Silver kian memburuk dan hampir kehilangan nyawa. Bersamaan dengan itu, Ling selaku murid Silver mulai mendapat perubahan. Karena ketika pengajar mati, maka murid akan menjadi penerusnya sebagai pengajar. Merasa berhasil menangani Dark dan Teresa, Devang mendatangi Ling yang kini sudah menjadi pengajar. Tetapi sosok dan kekuatan Ling saat ini sangatlah besar. Bahkan senjata gaib miliknya dapat membuat Devang kesulitan. Oleh sebab itu, Devang pun membuang senjata Ling dan melakukan pertarungan tangan kosong dengannya. Menyadari potensi kekuatan yang sangat besar milik Ling membuat Zilah terpaksa menjemput Devang dan kabur dari wilayah ini. Bersamaan dengan itu muncul sosok misterius dari balik pintu neraka putih yang menghampiri Ling. Saat Ling akan memastikan sosok tersebut, tiba-tiba taring es muncul membawa Ling disusul dengan gempa besar yang mulai merontokkan altar keabadian. Ketimbang menghabisi nyawa Dark dan Teresa, pendeta memutuskan untuk menahan mereka berdua. Begitupun dengan Yuka, pendeta akan menyerap seluruh kekuatan sihir dan keabadian dari dalam tubuhnya. Sementara Lotus, mengingat dia adalah pengajar ganda satu-satunya, pendeta pun memutuskan untuk memenjarakannya. Ling sendiri masih percaya kalau semua temannya, termasuk Silver, masih hidup. Jadi demi bisa menyelamatkan mereka semua termasuk pengajarnya, Ling mulai melatih kemampuan sihir 4 elemen. Dari film ini kita bisa kembali belajar bahwa seorang guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang akan dikenang selamanya oleh murid-muridnya. Sebuah kisah yang penuh inspirasi dan harapan menunjukkan bagaimana seorang pengajar bisa menjadi penuntun yang membantu muridnya untuk menemukan potensi sejati. Mereka tidak hanya mengarahkan kita pada pengetahuan, tetapi juga mengajarkan kita untuk berdiri teguh dalam apa yang kita percayai. Dalam setiap perjuangan, kita belajar dari mereka untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berjuang demi kebenaran dan apa yang benar-benar kita hargai. Karena mereka tahu bahwa yang kita perjuangkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk segala hal yang pernah kalian lakukan, baik yang menyakitkan maupun yang memicu kesulitan dalam hidup gua. Mungkin kalian gak sadar,
Tetapi lewat perbuatan kalian, gue bisa belajar lebih banyak tentang diri sendiri, tentang batas-batas hidup, dan tentang kekuatan yang selama ini gue miliki untuk bertahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.